Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ustadz Rauf, narasumber yang saya hormati, juga Ustadz Soleh, narasumber yang saya hormati pula, serta sahabat-sahabat GW Ansor Desa Mbader yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahannya kita bisa mengadakan ngaji rutin, ngaji gayeng di musola ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat GP Ansor Desa Mbader yang saya hormati, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada malam hari ini ngaji gayeng, yaitu nantinya pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah paparan materi kitab Fathul Qorib yang nantinya akan membahas tentang hukum-hukum thaharah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rauf dan Ustadz Soleh. Semoga dengan paparan yang singkat nantinya menambah keilmuan kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Yang ketiga nantinya doa dan penutup dan lain-lain. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ngaji gayeng pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara mulai awal sampai akhir mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita istiqomah. Ala hadiniyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya paparan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Rauf, hukum-hukum taharah. Tapi sebelum itu, nantinya setelah uraian ini atau ngaji ini dibahas, monggo tanya jawab biar ngaji ini gayeng, hidup tanpa mendengarkan saja. Mungkin bisa lewat grup Ansor Desa Mbader, lewat WA bisa juga. Langsung saja pada Ustadz Rauf, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ngaji masalah hukum-hukum thaharah, monggo kita wasilah riyin dateng para muassisin Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati muassisina jamaiyah khususan ila hadrati Sayyidina Masyayikh Sayyidina Abdul Wahab Bismillah wa ila hadrati jami' masjidina wa rahmatullahi wa jami' masyayikhina wa masyayikhina fi ila hadrati walidina wa waladikum wa amwatina wa amwatikum khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-Qur'an. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Wasdilahan ismun li jinsin minal ahkam. Kitab secara bahasa adalah bentuk kalimat masdar, yaitu kataba yaktubu kitaban, yang mempunyai makna mengumpulkan. Sedangkan kitab secara istilah adalah nama suatu jenis dari beberapa hukum. Ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab adalah nama bagi satu macam yang masuk di bawah cakupan jenis hukum-hukum tersebut. Di kitab terus hukum-hukum, di situ ada bab-bab. Wat thaharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafah wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsirah. Lafaz at-thaharah, thaharah di situ toknya dibaca fathah, huruf toknya dibaca fathah. Secara bahasa memiliki arti an-nadhafah, yaitu bersih. Adapun secara syarak, secara istilah, thaharah dapat didefinisikan yaitu yang cukup banyak. Di situ ada definisi yang sangat banyak yang menjelaskan arti lafaz thaharah. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatu najasatin. Di antara definisi thaharah, dan sebagian ulama mengatakan thaharah yaitu melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ammat tuharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma. Adapun lafaz at-tuharah toknya dibaca dhammah, adalah nama sisa air yang digunakan untuk bersuci. Di sini ada perbedaan antara toharoh dan tuharoh, perbedaan harokat. Kalau tuharoh ini mempunyai arti sisa air yang digunakan untuk bersuci. Nak toharoh itu napa penggaweane wudu. Sekarang menginjak pembagian air. Seseorang melakukan wudu, melakukan mandi, menghilangkan najis, salah satu alatnya yaitu menggunakan air. Di sini ada pembagian air. Walamma kanal ma'u alatan lit-thaharah istatroda al-musannifu li anwa'il miyah. Dan ketika air merupakan sebuah alat untuk bersuci, maka musannaf itu orang yang mengarang kitab, menambahkan pembahasan macam-macam air. Faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tadhiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ay an-nazili minha wa huwa al-madhu wa ma'ul bahri ay al-milhu wa ma'un nahri ay al-huluwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul 'aini wa ma'us salji wa ma'ul barad. Maka beliau berkata, air yang boleh, maksudnya yang syah, digunakan untuk bersuci ada 7 macam air.
yaitu ada air langit, maksudnya air hujan, air yang turun dari langit yaitu air hujan. Yang kedua air laut, air yang asin. Nomor 3 air bengawan atau air sungai. Nomor 4 air tawar. Terus nomor selanjutnya air sumur, yaitu air sumur, air sumberan, air salju dan air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Ketujuh macam air ini terkumpul dalam ungkapanmu, yaitu air yang bisa digunakan bersuci adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk sifat apapun yang sesuai dengan aslinya. Kemudian air terbagi menjadi 4 bagian. Tsummal miyah tanqasimu ala arba'ati aqsa. Poin daripada pembahasan thaharah yang pertama yaitu air. Kita berwudu, mandi atau menghilangkan najis, apakah cukup dengan air sembarangan? Di sini dijelaskan. Ahaduha tahirun fi nafsi, mutahhirun li ghairihi, ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaqu an qayyidin lazimin. Salah satunya adalah air suci zatnya dan bisa mensucikan pada yang lainnya serta tidak makruh menggunakannya, yaitu yang dinamakan air mutlak, air yang bebas dari qayyid. Qayyid itu sebuah ikatan nama, air yang tidak mempunyai nama, yang lazim atau yang tetap. Fala yadurru al-qayyidu al-munfakku kama il-birri fi kaunihi mutlaqan, sehingga tidak berpengaruh pada kemutlakan air ketika berupa qayyid yang munfak seperti air sumur. Ini merupakan air mutlak yang sah digunakan untuk bersuci, yaitu air mutlak, air tahir mutahhir ghairu makruh isti'maluh. Air yang suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Ya. Air mutlak ini yaitu air yang terbebas dari ketentuan yang tetap. Dia tidak mempunyai nama yang tetap, namanya menurut tempatnya. Ada air sumur didokok gelas nggih jenenge banyu gelas. Banyu didokok kendi jenenge banyu kendi, dibungkusi dilabeli dadi air amnu. Nah, ini tidak mempunyai nama yang tetap, namanya menurut wadahnya. Terus permasalahannya fala yadurru al-qayyidu al-munfak kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaq. Di sini ada qayyid, ada nama tetap. Banyu ning jero sumur iku jenenge banyu sumur. Berarti air ini mempunyai nama. Nah, banyu sumur ini namanya nama yang munfak, bukan nama yang lazim, nama yang tetap. Nah, iki dari nek air yang qayyidnya qayyid munfak ini tidak bermasalah seperti air sumur, air bengawan, lalu tidak masalah. Soalnya namanya nama munfak, tidak nama lazim, tidak nama tetap. Ini air mutlak. Yang kedua ada air musyammas. Wasani tahirun fi nafsih mutahhirun li ghairihi. Makruhun isti'maluhu fil badan la fil thawbi wa huwa al-ma'ul musyammasu ay al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Yang kedua adalah air yang suci zatnya
bisa mensucikan pada yang lainnya, dan makruh menggunakannya pada badan, tidak makruh pada pakaian, yaitu air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari. Yang kedua, ada yang namanya air tohir mutohir makruhun istiqmalu, banyu suci mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan pada terik matahari. Nah, termasuk syarat dinamakan air musyammas itu ada beberapa syarat. Satu, wadahnya, tempatnya itu dari tempat yang muntobak, tempat yang tercetak. Jadi nak neng ember, neng jeligen niku mboten termasuk. Terus panasnya itu langsung. Terus nomor 3, di suatu negara yang iklimnya iklim panas. Apa jenenge? Iklimnya panas terus apa? Tropis iki. Wis panas. Nek ning Indonesia insyaallah mboten. Soalnya ya panas udan. Nek wadah atom mboten termasuk. Wadah muntobak iso bercetak. Nek gawe niku ditutuki nganggo palu niku. Aja apa jenenge? Apa Pak jenenge Pak? Tembaga ta napa? Jadi panas tambah panas. Nah ya logam. Wa inna ma yukrahu syar'an bi qadrin harin fi ina'in muntaba illa ina'an nakdan li sofai jawharima. Tadi sudah. Wa idza baruda zalat al karahah wa ikhtara an-Nawawi wa adam al karahah mutlaqan. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunah wal burudah. Dan ketika air musammas itu menjadi dingin, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Baju musammas nek wis adem tinggal wudu wis ora makruh. Namun Imam Nawawi berpendapat lebih memilih tidak makruh. Jadi air musammas tetap mboten makruh, sama dengan tohir mutohir ghairu makruh. Tidak ada kemakruhan menurut pendapat Imam Nawawi. Wa yukrahu aidan syadidus sukhuna wal burudah. Dan dimakruhkan juga menggunakan air yang terlalu panas. Nah, banyu godokan ya. Kowe godhog banyu terus mok nggo wudu. Iki makruh. To banget ademe. Banyu es mbok gawe wudu banget ademe mbok gawe wudu. Lah iki makruh. Pembagian air yang nomor 3 yaitu ada yang namanya air suci yang tidak mensucikan. Wal qismus salisu tahirun fi nafsih ghairu mutahhirin li ghairi. Iki dibarno apa? Wa huwa al-ma'ul musta'malu. Paruan harus tatsul. Fi raf'i hadatsin au izalati najasin. Illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da kibari ma yatasharrabuhu al-mawsulu minal ma. Bagian yang ketiga yaitu air yang suci zatnya namun tidak bisa mensucikan pada yang lainnya, yaitu air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis jika memang tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah terpisah dari tempat yang dibasuh beserta menghitung air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Ya, air tohir ghairu mutahhir, air suci, kahanan zatnya air itu suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain, yaitu air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan
hadas atau menghilangkan najis, iku jenenge air mustakmal. Bagian yang kedua ada wal mutaghayyir. Tahir mutahhir, tahir ghairu mutahhir. Yang kedua wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al ma'u al mutaghayyiru ahadu awsafihi bima ay bi syai'in khalatahu min at-tahira taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i alaih fa innahu tahirun ghairu tahurin. Yang kedua ada air mutaghayyir, air yang berubah. Maksudnya termasuk dari bagian yang ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya sebab tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air, maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak mensucikan. Kaya toh banyu wedang kopi, banyu teh iku mutaghayyir. Nah. Airnya suci, kopinya suci, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Banyu kopi, wedang kopi mbok gawe wudu ora iso, tapi nek diombe nggih seger. Hisiyan kana taghayyur au takdiriyan. Kan ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati'ir raihat wal ma'ul musta'mal. Baik perubahannya ini nampak oleh indera ataupun kira-kira saja seperti air yang tercampur oleh sesuatu yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air, seperti air mawar yang sudah tidak berbau dan airnya musta'mal. Sekiranya demikian, kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, monggo. Terima kasih pada Ustadz Rauf yang sudah memaparkan bab toharoh dan jenis-jenis air, sudah sampai ke 3 jenis air, Tapi belum selesai. Nantinya akan dilanjutkan oleh Ustadz Soleh bagaimana sampai selesai, kurang sedikit. Lanjutkan besok Rabu. Jamnya sudah jam 10. Monggo. Kopi nah. Mungkin dari sahabat-sahabat yang mau bertanya silahkan langsung saja, daripada nanti sampai di rumah bertanya-tanya. Sahabat Latif, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kan penjelasan tentang air yang bercampur kan kurang lengkap. Ya. Masalah air sungai yang warnanya coklat itu gimana penjelasannya? Apakah itu suci mensucikan atau gimana? Itu saja. Air sungai. Yang Warna coklat campur karo lumpur. kopi susu. Baik. Mungkin Pak Aan. Saya pegang kopinya saja. Kalau air sungai baik warna coklat, warna apa itu tidak tergolong mutaghayyir. Tidak tergolong mutaghayyir. Banyune coklat campur lumpur tetap dinamakan air mutlak. Sungai jelas mengalir. Ya urung tentu lah Pak Kalijo ya gak ngalir Pak. Wah, itu masalahnya kok beda Mas. Masalahnya beda Mas. Nah, ono sing Kemambang iki beda Mas. Kalau air di Gunung Merapi itu gimana? Air di Gunung Merapi. Airan atau air apa? Ya, ya masih air tapi kan iya panas kan gitu kan. Itu gimana? Iya Pak.
Air Merapi piye, Mas? Air panas. Wis intinya banyu panas kok lho. Posisinya kan di gunung loh, Pak. Mayoritas di gunung itu kan biasanya kan panas, utamanya di Gunung Merapi. Nah, biasanya kadar belerang itu terlalu besar. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya masuk kategori yang mana? Seperti itu. Karena memang di Gunung Merapi itu ada memang kawahnya memang kawah belerang, memang panas. Seperti banget. Nah, seperti Piye Pak, monggo Pak. bukan tak? Ayo Pak. Monggo terus yang intinya di situ adalah air yang kadar belerangnya sangat tinggi, panas. Di mana hukumnya dan mungkin termasuk jenis golongan yang mana. Kita kembali pada definisi air mutlak atau pembagian air, yang di situ dikatakan mana zalaminas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Ya. Air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk sifat apapun, ya. Dalam bentuk sifat apapun yang sesuai dengan aslinya. Dikaro air turun dari langit rasane piye, ya? Membawa sifat sendiri. Air yang berada di Gunung Merapi, namanya air belerang, itu sudah min aslil khilqah, dari sifat aslinya. Jadi di situ tidak pengaruh dalam kategori air yang mutaghayyir. Ya. Mungkin ini Bu, yang ditanyakan dibuat untuk wudhunya. Makruhnya atau gimana? Ya tetap sah. Makruh itu tetap sah, ya. Jadi air tohir, mutahhir, makruh itu tetap sah. Hukum wudhunya tetap sah, namun makruh. Sama dengan kamu wudhu dengan air gosopan. Air gosok, pamane kowe nggone tanggamu, ya. Ora roh gosok. Ya wudhu nggone tanggamu. Jupuk ning ngene. Ora kondo lah. Ora kondo. Nah, iku gosok. Itu termasuk wudune tetap sah, tapi kelakuan wudhu iki mau sing dadi haram. Banyu colongan. Salatnya tetap sah. Lah wudune sah. Wudune sah, salatnya tetap sah. Maka kalau mau menambahi Pak. Tambahi apa? Kaitannya dengan panas kan logam tadi. Panas kan itu. Sudah jelas, sudah gamblang. Urung gamblang air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Ini gunung berapi ya keluar dari bumi. Dua air. Mboten pembahasan seru-seru meneng mutaghayyir Pak, cuma ya iso duwa. Itu pembahasannya wakil. Hangat gitu. Ya, Odo. min ayyi aslil khilqah. Ini kan termasuk air mutlak. Sahabat tadi, monggo. Ayo Mas Heri, monggo. Kalau air hujan susu Indonesia. Ora apa-apa Mas. Slow ae Mas, gayeng iki kok Mas. Gayeng. Ini Pak, nak banyu hujan terus diajari timbul terus digundur. Enggak apa-apa. Kalau tak begini. Monggo Pak Kacar. Mau jawab Kacar. Kalau tentara mau sakit gitu.
Jadi Mas, air hujan yang di deleh timbo, ditandungi timbo, bisa digunakan untuk berwudu atau tidak. Yang penting memenuhi persyaratan air mutlak. Dan yang terpenting wudunya tidak dicelupkan. Kalau dicelupkan menjadi air mustakmal. Nek mbok cidui, mbok gawe wudu, mboten masalah. Mandir ke talang malah. Nanti ada pembahasan air 2 kolah dan air kurang dari 2 kolah. Saged. Jadi air sedikit, carane ya iku mau kudune diciduk. Nek mbok celupno gawe wudu, wudune rasa. Nah. Tangane kecemplung. Sing jenenge air mustakmal iku apa le Mas? Nah, kan yang sudah digunakan untuk bersuci. Kowe nek nyawuk niate nyawuk, ya. Oh gak niat mau nggo wudu, ya ora masalah. Ya. Yang penting tanganmu nyoto-nyoto resik, suci dari najis. Nek mbok cawukno mbok niate nyawuk, iki gak masalah. Niat jupo. Nek niate wis wudu, njegoro tangan wis wudu ya dadi airnya air mustakmal. Nek pen gak mustakmal tanganmu aja jabut Mas. Lebokno terus ngene ae. Kan gak terlepas. Oke. Mungkin yang lain kalau mau menambahi, kiainya sudah datang. Bentar, gimana sahabat Eri? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih pertanyaannya. Katanya kono gak dikai kopi kan. Mungkin Danang, dapat Danang? Lanjut. Sahabat Udin, rodok keluar sini gak apa-apa kan? Sapa? Ndak iya. Berarti tak karo dhewe. Apa Dim? Ada pertanyaan dari sahabat Udin mengenai sudah menjapri pulau. Pertanyaannya ya rodok keluar tapi ya ora apa-apa. Wis kadung takon. Kadung takon jawab. Nah, iya. Aku wis kadung ngono. Sok dibahas ning forum. Pertanyaannya, orang mau sholat memakai minyak wangi yang beralkohol, sholatnya sah napa mboten? Ngoten pertanyaan. Sing badhe jawab Pak Aan, monggo. Ustaz Soleh. Monggo Ustaz Soleh. Lebih bertanya. Ya. Nanti menambahi Ustaz. Takon ning Ustaz Robo kira apa? Terus tak jebrino oleh Pak Mujib. Sah ngono. Sah ngono ae. Sah. Kalau yang jam saya itu masih dalam ambang-ambang keraguan. Memang masalah minyak wangi beralkohol, pendapat ulama pun khilaf, artinya berbeda pendapat. Tapi langsung kita mengacu pada keputusan MUI atau Muktamar NU. Di situ juga sering ditanyakan masalah minyak wangi yang beralkohol digunakan untuk sholat. Ini hukumnya bagaimana? Di situ dijawab boleh. Boleh. Mengacu pendapat yang boleh. Ben ora ribet-ribet golek dasare.
langsung keputusan MUI, ya, keputusan MUI, Muktamar NU sudah sering ditanyakan, dijelaskan di situ boleh. Kalau menyambung, Ya. alkohol kan najis. Itu gimana? Maksudnya Nah, berarti pendapat ini di situ ada alkohol yang najis, ya. Di situ ada pendapat ulama yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Di situ najis yang alkohol terbuat dari saripatinya, rohnya khamar. Bahasanya al-ghaul. Khamar itu najis. Nah, pendapat ulama ini mengatakan itu najisnya bukan najis hissi, bukan najis zahir, kan tetapi najis maknawi, bukan najis hissi, najis zahir. Nah di situ umpamanya perjudian najis, sing najis apa nih? Judi kok najis, ya berarti perbuatan iku mau najis, bukan najis hissi, bukan najis secara zahir. Nah, justru alkohol yang najis di situ khamr yang memabukkan itu kalau diminum, ya, diminum. Tapi kalau di pakaian ini enggak apa-apa. Pendapat yang mengatakan najisnya itu najis maknawi. Ya ada pendapat yang berat, is najis gitu. Oh nih, mu Arab Saudi ora oleh, keras, ora oleh. Tapi ulama Indonesia rata-rata ya, sampai dibahas di Muktamar, di MUI itu boleh, ya boleh. Tapi kalau pengen hati-hati, nek tuku minyak dhewe ora dikeki wong ya tuku sing tidak beralkohol. Nek pengen hati-hati. yang kemarin. Terus kalau diminum, walaupun campurannya sedikit, nah itu berubah. Kayak sirup dengan campuran alkohol 0,1. Oh, tetap haram. Sirup pun alkohol. Sirup apa? Sirup apa? Contohnya? Sirup apa? Sirup 0,1 alkohol. Campuran. Perasa. Iku ana labele. Itu kok. Label halal ora mesti ngono. Rumah saku sirup juarane dinono dhewe. Sirup niku lho, perasa minuman 0,1. Prambos. Nggih, semacam prambos. 0,1 itu merek itu. Tidak kelas market penelitian sing alkohol sing apa jenenge? Prambos itu seneng halal. Lah iya wis ana labele berarti kan sudah lewat laboratorium kan. Kayak minyak sumber alkohol kan wis diteliti karo ahli-ahlinya. Ternyata bahkan alkohol sing dienggo minyak wangi sing tidak khusus iku lho ya nang khamr iku ya. Iku bahkan kalau diminum itu malah cara bahayanya itu malah lebih ganas lagi, bisa membuat mata buta. Ya, alkohol sing kanggo pakaian, obat-obatan. Itu lebih keras lah. Kurang gawean ae. Kopi seger. Nah sudah ada labelnya berarti halal, berarti ya wis lolos, sudah suci. Ini kan konten 0,0 haram. Halal. Labelnya halal. Kalau ada labelnya halal ya sudah lulus. Labelan. Sudah, Pak Mujib silakan menambahkan. Merah. Iku anggur. Tapi jujur nih, 0,1 alkohol. 0,1. Rambus kan apel.
boten itu perasa namun. Rasa. Itu ya rasa. Kenapa masih? Cek kopi ini, kopi. Kumroh aku. Takok sik lah. Karo wong-wong iki. Di mana sahabat Udin sudah jelas gamblang yang intinya adalah parfum yang itu ada kandungannya alkohol digunakan untuk pewangian baju dalam penggunaannya untuk sholat sah Menurut MUI. bukan menurut saya loh ya. Menurut MUI dan Ustaz Roko. Nah menurut aku orang roh dasar ya. Ya, seperti itu. Soalnya dengan tadi sahabat Latif juga menyampaikan perasa. Di situ ada mungkin 0,01 atau berapa persen alkohol dan juga halal. Ya. Lebih-lebih di situ ada labelnya halal. Tapi kalau polosan tidak ada kan ya ora roh yang alkohol. Mungkin sahabat yang lain mau bertanya atau mungkin menambahkan mungkin dirangkum dari beberapa pertanyaan tadi jadikan satu atau Sahabat Kiai Mujib loh. Ustaz Soleh mau melanjutkan kajiannya tadi. Monggo. Wes siap. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi bima ay bi syai'in khalatahu minat tahirat. Taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi fa innahu dhahirun ghairu tahurin. Air mutaghayyir, air yang berubah, maksudnya termasuk dari bagian yang ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya sebab tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air. Maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak mensucikan. Seperti air dicampur dengan kopi. Jadi air kopi namanya sudah berubah jadi air kopi. Wedang kopi, air kopi. Dan tetap panas. Hisiyan kana taghayyur au taqdiyan ka an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati'ir raihati wal ma'ul musta'mal. Baik perubahannya itu nampak oleh indera ataupun kira-kira saja seperti air yang tercampur oleh sesuatu yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air seperti air mawar yang sudah tidak berbau dan air musta'mal. Baik perubahannya secara nyata maupun dikira-kira. Seperti yang dikira-kira ada air kecampuran air mawar yang sudah tidak ada baunya, atau air mutlak kecampur dengan air mustakmal. Ini perubahan yang dikira-kira. Nah, carane ngira-ngira piye? Carane ngira-ngira dikira-kirakan barang yang mencampuri ini mau dikira-kirakan dengan kuning-kuningnya teh. Ya. Pamane ana banyu sak timbo kecampuran air mustakmal sak sendok. Iki jajal. Banyu sak timbo iki mau mbok campuri teh ya, banyu teh kuning iki sak sendok. Kira-kira berubah apa ora? Nek berubah ya berarti dadi air mutaghayyir. Ya mutaghayyir ora kena digawe wudu. Fa illam yamna itlaq ismil ma'i 'alaihi fa bi angka taghayyuruhu bit tahir yasiran au bima yuwafiqul ma' fi sifatihi wa qaddara mukhalifan walam yughayyirhu fala yasluk tuhuriyatahu fa huwa mutahhirun li ghairi.
Jika perubahannya tidak sampai menghilangkan kemutlakan nama air tersebut dengan gambaran perubahan yang disebabkan tercampur barang yang suci itu hanya sedikit atau sebab tercampur dengan barang yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air dan dikira-kirakan terjadi perubahan namun ternyata tidak berubah, maka hukumnya bisa mensucikan. Air tersebut tidak hilang. Artinya nek perubahannya mung sithik tidak sampai mencegah kemutlakan nama air, ini tidak jadi persoalan. Artinya airnya tetap suci mensucikan. Ono banyu sak timbuk kecampuran banyu mustakmal sak sendok. Nek berubah sithik tidak sampai menjadi nama, dari banyu sak timbuk jadi nama teh, banyu teh itu berarti tidak masalah. Wahtarza biqoulihi khalatahu 'anit thahir al-mujawir lahu fa innahu baqin 'ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran. Dengan ungkapan khalatahu, sesuatu yang mencampuri, musannaf mengecualikan perubahan air yang disebabkan barang-barang suci yang hanya bersandingan dengan air atau tidak mencampuri, maka sesungguhnya air tersebut tetap mensucikan walaupun perubahannya banyak. Di sini lafadznya musannaf itu mukhalid. Mukhalid itu percampuran yang senyawa. Jadi nek wis tercampur karo banyu, barang iki mau ora iso berpisah. Iku mukhalid. Yang berbahaya itu mukhalid. Yang bisa berpengaruh pada kemutlakan air. Di sini dikecualikan al-mujawirulah. Banyu sing bersandingan dengan air. Berarti walaupun nyampur lah, tapi tidak bisa senyawa. Artinya bisa dipisahkan. Ini jenenge mujawir. Mujawir itu jawar yujawir. Nonggoni. Ana barang suci nonggoni banyu. Tonggo ora iso tercampur, bisa dipisahkan. Iki jenenge mujawir. Nek perubahan mujawir ini ya, kok walaupun berubah kata iki mau tetep banyu suci. Pamane ana banyu kecampuran apa Pak? Minyak. Nah, minyak ini nyampur cuma bisa berpisah. Tidak bisa menyatu. Lagi tetap hukumnya suci mensucikan. Ana banyu niku kecampur karo kayu, yo. Kayu tetep ayo nek umpamane gosok mambu, iki tetep suci mensucikan. Di pembahasan air mutaghayyir itu sangat luas. Nek ora ana pertanyaan berarti yo kebangetan masalah mutaghayyir. Soalnya jelimet. Sing diarani baru mutaghayyir jelimet. Wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalidin la yastaghnil ma anhu katinin wa tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyiru bi tulil muqsi fa innahu tahurun. Begitu juga hukumnya tetap mensucikan adalah air yang berubah sebab tercampur barang-barang mukhalid yang tidak bisa dihindari oleh air, seperti lumpur tadi ya, lumpur, lumut, barang-barang yang berada di tempat berdiamnya air dan tempat aliran air, serta air yang berubah sebab terlalu lama diam, maka sesungguhnya air-air tersebut hukumnya suci mensucikan. Jadi ini ada air tercampur mukhalid ya, tercampur dengan barang suci. Tapi tercampurnya ini tidak bisa dihindari oleh air.
banyu kali karo lumpur, karo lumut, ana godhong, macem-macem utawa banyu sing banget suwene meneng akhirnya berubah. Banyu pokok jeding gak kecampuran apa-apa setahun ambune dadi badhek. Ora kecampur apa-apa lho. Badhek iku hukumnya tetep suci mensucikan. Soalnya apa? Termasuk mutaghayyir bitulil mukti ya. Berubah sebab suwene menenge banyu. Iki mukhal. Apa jenenge? Tetep hukumnya suci mensucikan. Wal qismur rabi' wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Terima kasih disampaikan Ustaz Rauf yang sudah menambahkan perannya yang kaitannya dengan empat, yaitu air yang bisa mensucikan walaupun di situ karena tadi tonggo nih barang-barang yang sifatnya tidak najis. Mungkin sahabat-sahabat yang mau bertanya, monggo silahkan. Mungkin secara garis besar yang mencampuri itu tidak najis, berarti airnya masih bisa mensucikan. Gitu guys. Ini yang mencampuri bukan barang najis, Pak. Baru barang masalah yang mencampuri barang suci. Nah iya, barang suci intinya kan tidak najis kan gitu. Iya. Nyampuri suci ya. Nek masalah sing nyampuri barang suci ada pembahasan di belakang. Itu, Pak. Pembagian yang nomor 4. Air mutanajis. Ini yang menyampuri air jadi berubah, ini yang mencampuri ini barang suci, bukan barang najis. Kalau barang najis nanti di pembagian yang nomor 4. Sampai kelas uji. Nggak sampai ono. Berarti kelas saya dari saya SMP, Pak. Maksud yo ini SMP iki. Kelas saya dari saya SMP, Pak. Masih kan kelas uji. Sampai sekarang masuk-masuk. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya, Ada, Pak. Saya mikir, Pak. Kamu itu tahlilan? mengingat waktu sudah mau 1 jam. Yes, beneran ya, Pak? Oh, nek suwe-suwe wah, 2 jam, 3 jam gak barbar. Yang ora kameramen. Paham kali? Pokoknya paham Pak. Itu uangnya itu, pokoknya itu. Paham sih. Angel paham nih. Paham. Namanya paham. Jangan gitu ya Pak. Bingung sing ngapain ditakon apa nah yo. Kasih contoh, bela korban juga ini. Kasih contoh, pernah itu. Sejarah mukolet itu jadi. Wes ya, Pak. Sudah jelas, gamblang sudah. Bisa menolong. Paling awalnya dengan kopi oleh orang. Sudah. Berwudu nganggo kopi oleh. Termasuk air degan kan nggak boleh meskipun mensucikan. Mensuci tapi nggak mensucikan. Iya tadi ya. Ora. Pertanyaan waki, aku nak dadi musafir ini tewakok waki ya. Air degan itu kan suci, mensucikan ya. Gimana, Pak? Air degan, Pak. Pulang dari bumi. Oh, itu dari bumi dari. Air keluar dari bumi, turun dari langit. Menarik ya. Menarik. Silakan Mas Latif. Menarik.
Degan. Itu termasuk air apa? Ya degan. Timbangannya buku juga turun. Kurang gawean. Jawaban yang paling top ya iku. Dibanding kemudian pada Kan kurang gawean. Ini aku tak. Halo. Ya, itu loh. Tukang banyu. Ayo Mas Latif. Ini seru ya Mas. Ya jawabane mau ya Dit ya goblok-goblokane arep diombe wae. Nek akeh arep didol wae nggo tuku banyu kan ngono. Pertanyaannya menarik. Mau tanya. Duh, iki rong mbok jawab ya, Jen. Rong mbok jawab ya, Jen. Yang mana? Tegan. Tapi sing orang Ya, tahir belum tahir. Ora termasuk mutawir sing nyampuri apa ya, Dik? Mutlak. Mutlak tegan. Mutlak degan. Kan. Ayo. Pertanyaannya bid'ah. Pertanyaannya bisa. Dolalah he. Oleh ora arah ngene ya. mbok menong. Jawab ya Pak, Degan iki jawab saya pokoknya Latif kok agak letak kok. Jawab saya Pak Degan iki. Ayo, tapi Ya wis iku mau jawaban goblok-goblokan. Lah yo piye? Piye ngono? Kembali kok agak Latif oleh takok. Ya tep ya. Cara goblok-goblok sampai pinter-pinteran iki. Dari cangkem elek ae. Lah iya jawabnya cangkem elek iku kudune. Kurang gawean. Yo wis seger. Ana ning kutho ya. Kalau liyane. Lha iku ana niku tok Pak Gano liyane. kan pedalaman ya Pak. Pedalaman. Adanya air kelapa. Di situ ada sumber air yang banyak. Berarti ning liyane ana Pak ya. Biasa ono, ora mungkin gak. Yang logika saja. Ini tidak termasuk logika. Pertanyaannya itu semakin bulat gak karu-karuan. Monggo sahabat masuk. Mau bertanya monggo. Ya. Karena di sini saya tanya Pak Gokul kan air kelapa tidak termasuk air kelapa. Ya, tak Mbak Google ya. Saiki sampean kudune aja tak Mbak Google, takok kita bar mbok waca. Aja takok Mbak Google. Ayo, ku bar takok Mbak Google. Mosok kalah karo Mbak Google iki. Nakal ora tau Jumatan. Ya kembali pada ini deh, Pak. Kembali pada kita ora pada laptop, ya. Iki mau lho Pak, yang pertama. Lho. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru. Air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu ada 7, ada air laut, air sungai, air hujan, air sumur, air apa? Salju, air mata air, air embun. Air kelapa. Ora masuk. Ora elok. Lah berarti kembali ke kitab. Itu kan kurang gawean. Terus air kelapa masuk air Hah? Air kelapa air tiga Mas. Enak diombe. Air kelapa masuk pada batoknya kelapa. Ayo Mas Latif, pertanyaan Mas. Pokoknya patokannya 7 jenis air itu yang digunakan untuk mensucikan. Intinya gitu kayak
jualan kan apa ini maksudnya kan negara supaya jualan Bid'ah deh, Pak. Lali, Dep. Pertanyaan terakhir loh, Dep. Terakhir. Moderator saya tanya Pak, saya tanya Pak, tapi kan saya udah nggak ikut kajian, jadi nggak paham pertanyaannya. Wah, nggak usah tanya, Pak. Tanya. Yang jelas bukan bertanya, jelas. Bab yang ketiga Pak, Tahirun fi nafsihi ghairun tahirin lil ghairi. Apa itu Pak? Dalam 7 Pak. Jadi mohon keterangannya satu lagi dan contohnya sekiranya untuk praktek yang mungkin ada yang belum tahu. Jadi bahasanya bahwa al-ma'ul musta'mal fi raf'i hadatsin aw uzati najsin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu. Keterangan wa lam yazid waznuhu ba'dal fisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasarrafuhu al-maqsud minal ma'i. Itu tidak keterangannya ada, cuman contohnya gimana Pak? Lebih detailnya sehingga mudah dipahami. Jadi bahasanya tadi sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah terpisah dari tempat yang dibasuh beserta menghitung air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Contohnya kita berwudu, dicontohkan sehingga maksudnya gimana ini? Oke, terima kasih. Mas banyu dan Mas. Banyu iki lho. Atas. Iki lho. Walam yazid waznuhu ba'dal fisalihi. Tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya dan seterusnya. Gimana? Contohnya gimana? Itu enggak di air olah itu. Air mustakmal ini. Ya. Air olah maksudnya contohnya teh Tadi teh. enggak. Mustakmal. Air mustakmal berarti air yang ada di kolah minimal kan 2 kolah itu ya. Kan dipakai cabut-cabut enggak apa-apa. Yang penting kan ukurannya enggak berkurang mengurangi 2 kolah itu. Kalau yang tafsiran saya seperti itu. Ustaz kalau urung apa? tidak Kalau paham. Belum paham. bercampur. Seperti yang disampaikan Ustadz Rauf tadi dicontohkan. Ya. Dalam satu timba, mungkin air hujan yang sudah Mas Heri tadi saya tanya diwadahi di ember, terus digunakan untuk berwudu, ya, dengan niat mengambil air, bukan untuk wudu tapi mengambil air boleh. Tapi nek tangane dicelupno dengan wudu itu tidak boleh. Mungkin seperti itu contohnya. Yang intinya kalau diambil dengan gayung dicidui itu boleh, tapi nek dicelupno dengan niat wudu tidak boleh. Oh, enggak salah. Itu betul. Terus kata kaitan dengan walam yazid waznuhu ba'dal fisali. Padahal orang kayak contoh iki, Pak. Tadi tata cara orang berwudu dengan air yang sehingga tidak terjadi musabah kedua kurang dari 2 kolah. Terus keterangannya tadi illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'dal fisali. Jadi tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya. Ini loh kategori ini yang perlu dikasih contoh yang jelas. Berarti kan kolam Setelah terpisah dari tempat yang dibasuh beserta menghitung air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Kan bahasanya masih Nih Munyer. pun dijelasin. Robe. gimana? Orang berwudu. Kan mustakmal. Betul. Satu kenapa? Tetes air niku ibarat Kembali. setetes kenapa? Teh. Sendok itu bercampur atau enggak? Kalau campurannya itu mata kita dapat berubah jadi teh, nah itu mustakmal. Bukan sama. bukan mustahil. Itu masuk di bab yang selanjutnya tadi. Air yang berubah. Mutaghayyir. Yang bersama itu tidak ada campuran dari barang atau zat yang Berarti lain. maksudnya perumpamaannya Mas Rauf tadi Iya. tetesan air mustakmal itu ibarat teh. Ya. Kalau bercampur kepada air yang sedikit tadi, kalau mata zahir ini bisa apa? tidak berubah gitu. Tidak berubah.
niku masih Pak, masih suci. Itu kan bukan mustakmal. Yang dinamakan airnya kan bukan mustakmal itu. Oke, maksudnya kalau perubahannya tetesan air mustakmal. Tapi kalau yang dibahas takmujib ini kayak ukuran air olahan. Betul. Ini ukuran mustakmal. Bercampurnya air mustakmal. Bukan air mutaghayyir, bukan air yang berubah. Air yang sedikit dibuat untuk berwudu. Ya terus keterangannya tadi dijelaskan bukan masalah mustakmalnya, tapi ada keterangan Ukuran ilam yataghayyar jika memang tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kira-kira kalau mutaghayyir jelas ini air campuran teh 1 sendok, kalau ini berubah tidak. Dan teh yang tadi dijelasin Rawi itu ibarat. Mutaghayyir iku Ya. Ibarat teh campuran mustakmal. Mboten mugoyer. Iku mau. Iku mau ngene deh. Ibarat teh mau. Kalau air mustakmal yang jatuh habis wudu. Air Ya jatuh pada air yang sedikit jika nggak berubah menurut mata ibarat. Tadi jelas. Ngono. Ustaz Soleh. Oh, jelas. ayo Soleh. Ayo jawab. Nah, ya menanggapi Iya. Oh, tidak bisa Berhubung dibersihkan ya? Yai Mujib belum paham ya. Belum paham. Yai Mujib belum paham. Bingung saya. Yai Mujib belum paham. Ayo. Termasuk wal qismu salis tahirun fi nafsi ghairu mutahhirin li ghairi. Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Di sini ada air mustakmal dan air yang atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, ini termasuk golongan tohir ghairu mutahhir li ghairi. Kalau menurut saya ini yang termasuk mustakmal dengan air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Di sini ada sekat. Artinya yang disyarai au izalati najisin illam yataghayyar walam yazid waznuh ba'da fisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhu al maghsul minal ma. Di sini air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini. Awakmu ape nyucani telek. Ya, telek wis mbok resiki, ya, mbok resiki, ainine hilang, tinggal najis hukmi digebyur. Ya. Ini contoh menghilangkan najis. Digebyur, bar digebyur iki mau syarat banyu iki mau isih diarani air mustakmal. Isih diarani tohir, mutahhir. Tohir ghairu mutahhir li ghairi. Iki ketika airnya tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya setelah terpisah dari barang yang dibasuh. Jadi telek yo, terus najis hukmi mbok gebyur, banyune wis pisah, terus banyu iki mau mbok klumpukno neh. Mbok klumpukno neh, banyune ora berubah. Yo, banyu ora berubah. Terus mbok timbang, timbangane yo ora tambah. Ya. Timbangane ora tambah. Ya. Setelah terpisah timbangane ora tambah. Nek tambah berarti dikhawatirkan najis iki mau apa isih urung resik ainine. Nek berubah ya, nek berubah berarti aini najis belum bersih, belum menjadi najis hukmi. Normale banyu bar dinggo iku kalong apa tambah? Kalong.
Banyu bar ngedur berarti tetep isih ana tersisa ning keramik umpamane. Iki mbok jikuk, mbok timbang kok takerane tambah abot. Ya. Apa iki? Campuran apa lah iki? Campuran keramik. Lah nek tidak memenuhi syarat ini, maka airnya jadi air mutanajis. Bukan tergolong tahir ghairu mutahhir li ghairi. Nah, bukan tahir mutahhir li ghairi lagi. Bukan air yang suci lagi, tapi air mutanajis. Paham? Soalnya iki pembahasan iki au izalati najisin. Au izalati najisin untuk menghilangkan najis. Kalau pembahasan air mustakmal ya digunakan untuk berwudu, mandi, bersuci ki mau. Di sini ada sekat izalatin najis soalnya pembahasannya di sini ada najis, menghilangkan najis. Menghilangkan hadas. Bedanya kalau tadi untuk bersuci ya mustakmal itu, kalau yang ini dengan sekat menghilangkan hadas. Contohnya gini Pak, hukum dari air yang sudah tadi kalau memang tidak berubah dan tidak berubah timbangannya kan hukumnya dengan yang berubah sudah berbeda. Dari yang pertama bisa mustakmal, yang kedua bisa mutanajis. Kan gitu. Iya. Kalau mustakmal tidak ada dua pola dicampur mustakmal sampai sehingga dua pola kan bisa dibuat wudu. Lain lagi dosanya. Ini dengan cara ilam tadi. Yang tidak bisa mensucikan ya. Ya. Tapi suci tidak bisa Tapi kalau mensucikan. mustakmal dicampur dengan mustakmal sehingga jumlahnya bisa banyak kan artinya bisa dibuat wudu. Menjadi air suci mensucikan lagi. Tergantung pula. Atau air mustakmal Itu kolana sih mau. atau air mustakmal dicampur dengan air Sekarang gini loh. Mustakmal. Ini masalah menjawab. Ya. Ya, menurut saya kan gini, terkait dengan air mustakmal itu kan air sudah terpakai. Ya. Ketika kita wudhu, itu kan tetesan dari air wudhu kita itulah yang dinamakan mustakmal. Nah, ketika kita rafil hadas, terkadang kan ketika kita wudhu ada kotoran, mungkin nugget, mungkin elek. Nah, ini tetesan ini mustakmal, baik itu berubah dari segi warna, timbangan dan berat. Itu kan pasti ada berbeda. Nah, tetesan ini yang namanya mustakmal seperti itu. Nah, kalau terkait dengan mustakmal plus mustakmal itu kalau memang 2 kula lebih itu kan boleh dicemplung kan mustakmal. Iya. Itu boleh. Kalau lebih 2 kolat tidak ada namanya air mustakmal. La mustakmal la illa fi qalil. Tidak ada air mustakmal kecuali di air yang sedikit. Nah, air banyak kowe jadi gede, mbok jegur kowe atus jegur iku jenenge ora banyu mustakmal. Pisahlah ora dadi banyu mustakmal. Ora kok mustakmal tambah mustakmal ora. Iku wis ora olah. Wah, repot ya. Repot ya. Gimana? Terus yang tadi kan dibahas tentang air mawar yang sudah tidak berbau dan air mustakmal. Nah, itu masalah mengira-kira. Jadi perubahan yang dikira-kira. Buatan ini kok. Repot iki. Kan dijual. Nanti praktek cara wudhu dengan satu bak kecil gimana caranya sah? Nanti dipraktekkan. Ini pakai gayung. Tidak ada gayung, langsung pakai tangan. Walaupun tidak Pak, praktek wudhu dengan air satu bak kecil yang tidak ada 2 kolat, kamu bisa sah gimana caranya nanti? Praktek cari. Tidak dialirkan loh, dialirkan lain, aman. Tanpa dialirkan, ayo. Mengingat sudah waktunya malam Sudah ya. waktunya Latif jemput ibu. Terus mungkin nanti pertanyaan itu kita lanjutkan di season berikutnya atau beda jagongan gayengnya. Maksudnya sudah larut malam dan diakhiri sampai di sini. Terima kasih disampaikan Ustadz Rauf dan sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Semoga menambahkan ilmu yang bermanfaat, menambahkan keilmuan kita.
baik untuk pribadi dan keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Di sini sebelum bacaan doa, saya sebagai moderator, bila mana dalam memandu acara mulai awal sampai akhir ada banyak kesalahan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Mujib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi